Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Nah, di video kali ini saya tidak akan memberikan informasi tentang ilmu fisika, tetapi saya akan melakukan review dan unboxing sebuah alat yang kemarin sudah saya beli secara online di Shopee. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai mengunboxing, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video bermanfaat berikutnya. Oke, langsung saja, jika kalian penasaran dengan alat ini, alat apa yang saya beli, langsung saja kita mulai untuk mengunboxingnya. Simak terus videonya sampai habis. Check this out. Oke, jadi alat yang saya beli adalah sebuah pen tablet. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu pen tablet, jadi pen tablet adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat gambar atau coretan-coretan yang berbasis digital. Nah, jika kalian adalah seorang animator atau kalian ingin mencoret-coret atau menggambar secara digital, mungkin alat ini akan sangat membantu kalian dalam membuat sebuah gambar yang berbasis digital. Karena ketika kalian menggunakan alat ini, kalian cukup menggoreskan pennya itu pada papan yang sudah tersedia. Jadi kalian tinggal seperti menggambar biasa menggunakan kuas atau pensil warna dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika kalian adalah seorang pengajar, guru atau dosen, mungkin alat ini akan sangat membantu kalian dalam proses pembelajaran, apalagi dengan proses pembelajaran jarak jauh yang seperti saat ini. Dengan pen tablet ini kalian bisa membuat sebuah video pembelajaran membahas dengan menulis nanti di papan ini dengan pennya. Kemudian kalian juga bisa menerangkan materi secara langsung atau secara live menggunakan aplikasi-aplikasi video conference seperti Zoom, kemudian Webex, kemudian Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Intinya alat ini pasti akan sangat membantu kalian dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pen tablet ini kemarin saya beli di sebuah toko online di daerah Jakarta dengan nama toko Surya Inti Elektronik. Kemudian untuk harganya itu cukup terjangkau, yaitu sekitar 800 ribuan. Nah, untuk harga segitu kalian sudah mendapatkan beberapa aksesoris, diantaranya kalian akan mendapatkan sebuah sarung tangan seperti ini. Kemudian kalian juga akan mendapatkan tas yang digunakan untuk melindungi pen tabletnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tasnya. Jadi hampir mirip dengan tas laptop. Oke, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan mulai membuka apa yang ada di dalam kardus ini. Oke, sebelum kita mulai membuka, kita lihat dulu bagian kemasan luarnya. Di sini terdapat sesuai namanya ya, Star 3 V2 pen tablet. Kemudian di sini ada juga thumbnail, yaitu gambar untuk produknya atau unitnya akan seperti ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah gambar digital. Kemudian di sini ada gambar ilustrasi dan di bagian kanan itu terdapat logo dari XP Pen. Kemudian di bagian samping itu cukup tulisan XP Pen seperti ini, kemudian samping juga. Oke, untuk di bagian samping itu ternyata didominasi dengan tulisan XP Pen. Oke, sekarang kita buka untuk isinya. Oke, ternyata di sini masih ada segel. Oke, kita buka isinya apa saja. Wow. Oke, jadi untuk isinya di bagian paling atas itu kalian akan menemukan sebuah semacam bubble wrap ya, tetapi bentuknya panjang-panjang seperti ini. Ini akan melindungi ketika terkena guncangan ketika dikirim ya mungkin. Oke, kita sisihkan dulu. Oke, jadi untuk unitnya ini juga penuh dengan perlindungan seperti ini ya, pakai semacam gabus seperti ini. Oke, ini kita pinggirkan dulu. Oke, sebelum kita mulai untuk mereview papan tabletnya, kita terlebih dahulu untuk melihat aksesoris apa saja yang terdapat dalam kardus pen tablet ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kabel. Nah, untuk kabel ini di sini terdapat dua ujung. Yang pertama di sini untuk jacknya adalah jack USB ya, seperti ini. Kemudian untuk ujung yang satunya itu adalah seperti ini ya, mungkin bisa dilihat. Nah,
jadi untuk jack yang satunya itu sama seperti jack pada charge HP kalian, HP Android, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk kabel ini kita sisihkan dulu. Oh ya, untuk kabelnya ini cukup panjang juga ya, mungkin sekitar 1,5 meter. Jadi cukup leluasa buat kalian yang menggunakan PC atau komputer. Itu untuk pen tabletnya bisa kalian letakkan di meja, kemudian intinya kabelnya adalah cukup panjang seperti itu. Oke, untuk kabel bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat untuk yang sebelah sini. Nah, kita lihat ini apa. Oke, ini adalah tempat untuk meletakkan pen kita. Jadi nanti ketika kita menggambar atau menulis, kita tidak bingung untuk meletakkan pen kita. Jadi kalian bisa menempatkan di sini. Kemudian di sini ini terdapat beberapa cadangan untuk mata pennya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Jadi nanti ketika ujung pen itu mulai aus atau sedikit ada gangguan, kalian bisa mengganti dengan cadangan yang telah disediakan ini. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Kemudian ini saya taruh dulu di bagian tengah. Kita bisa mengambil. Nah, ini berfungsi untuk mengambil dari cadangan mata pennya. Nah, nanti kalian bisa mengambil untuk cadangan mata pennya itu dengan alat ini. Jadi tinggal diambil gini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita susun dulu, ini kita satukan. Nah, seperti ini. Kemudian kita putar sampai bunyi klik. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah itu terdapat semacam karet atau rubber. Jadi nanti ketika kalian letakkan di meja, itu dia tidak akan tergeser kemana-mana. Oke, ini kita pinggirkan dulu untuk tempat pennya. Nah, kemudian di bagian tengah, di sini kalian akan mendapatkan pennya. Kita buka. Oke. Nah, ini kalian akan mendapatkan beberapa kertas. Di antaranya yang pertama ini kita lihat dulu. Nah, di kertas ini kalian bisa membaca. Jadi kalian bisa nanti untuk mendownload drivernya itu di sini. Download drivers. Nah, seperti ini. Kita pinggirkan dulu. Kemudian kalian juga akan mendapatkan kartu garansi seperti ini. Seperti biasa, jika kalian membeli alat elektronik pasti akan mendapatkan kartu garansi seperti ini. Oke, kita pinggirkan dulu. Kemudian di sini ada beberapa juga kertas. Ini adalah buku panduan dalam menggunakan pen tablet. Nah, kalian nanti bisa membaca sendiri selengkapnya di buku ini. Oke, kita pinggirkan dulu. Nah, sekarang kita akan membahas untuk pen tabletnya. Sekarang kita buka dulu. Oke. Nah, untuk pen tabletnya itu seperti ini. Ya, jadi bisa dilihat. Jadi untuk pennya itu ukurannya sangat pas sekali. Jadi seperti kalian ketika memegang pensil atau bolpen biasa. Nah, jadi kalau menurut saya ini sangat pas sekali ya. Kemudian kita lihat di sini terdapat beberapa tombol. Nah, di bagian sini ada 2 tombol. Sepertinya ini untuk tombol yang bagian kiri ini untuk menggambar, kemudian mungkin ini untuk menghapus atau bagaimana ya. Biasanya seperti itu. Oke, nanti bisa kita coba untuk fungsi dari pen ini beserta tombol-tombolnya yang ada di sini. Kemudian di sini ada juga tulisan XP Pen seperti ini. Oke, untuk pennya saya kira cukup elegan sekali. Kemudian untuk dipegang juga enak. Intinya pas ukurannya seperti kita memegang ballpoint biasa. Jadi nanti ketika kalian menggambar atau menulis dengan pen ini, itu kalian sudah bisa beradaptasi karena ukurannya yang pas dan sesuai dengan alat tulis pada umumnya.
Oke, itu untuk pennya. Kita bahas lebih lanjut untuk fungsinya nanti. Sekarang kita lihat untuk unit papan tabletnya. Nah, seperti ini untuk papan tabletnya, kita keluarkan dari pelindungnya. Ternyata cukup besar. Nah, untuk unitnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi dia cukup besar dan sangat luas. Ukurannya itu seperti kalian kalau punya laptop ukuran 14 inch itu kurang lebih hampir sama, tapi agak lebih kecil sedikit. Nah, kemudian kalian di sini akan menjumpai beberapa tombol di bagian kiri. Nah, ini ada 8 tombol yang nanti kalian bisa mengatur untuk fungsi-fungsinya. Jadi misalkan ini tombol pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu kalian bisa men-setting atau mengatur untuk fungsi-fungsinya. Misalkan untuk tombol pertama ini kalian setting atau kalian atur untuk menghapus tulisan dan lain sebagainya. Nanti kita bisa mencobanya. Kemudian di sini kalian bisa melihat untuk di bagian pojok itu terdapat garis putih, siku-siku seperti ini ya. Ini adalah batas aktif area. Jadi kalian nanti ketika menulis atau menggambar itu harus di dalam area batas garis putih ini. Nah, oke, sekarang kita buka untuk pelindung dari layar ini. Nah, kita singkirkan dulu. Nah, di sini kalian bisa langsung nanti untuk mencoba menulis menggunakan pen tablet ini. Oke, jadi nanti kalian bisa langsung menggunakan alat ini dengan cara menulis seperti ini. Jadi untuk permukaannya ini cukup nyaman ya untuk menulis atau menggambar. Jadi tidak terlalu licin dan tidak terlalu kasar. Jadi enak aja. Seperti kalian ketika menulis pada kertas atau media lainnya. Oke, setelah itu ini pennya saya taruh dulu di tempatnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian untuk bagian samping di sini terdapat port ya. Nah, portnya di sini untuk mencolokkan kabel tadi ya. Jadi kalian nanti bisa menghubungkan dengan komputer atau laptop kalian menggunakan kabel, kemudian ditancapkan di bagian sini. Oke, langsung saja mungkin untuk kita coba fungsi dari perangkat ini seperti apa. Nah, di sini ketika kalian sudah menghubungkan untuk pen tablet dengan komputer kalian atau laptop kalian, itu sebenarnya untuk pennya itu sudah bisa digunakan sebagai mouse. Jadi seperti ini. Nah, nanti kalian bisa menggunakan mungkin aplikasi PowerPoint untuk presentasi. Kemudian kalian juga bisa menambahkan coretan-coretan jika diperlukan. Nah, jika kalian ingin memaksimalkan fungsi dari pen tablet ini, silahkan kalian mendownload untuk drivernya seperti yang sudah tertera pada kertas tadi. Jadi nanti kalian tinggal mendownload, kemudian silahkan diinstal. Untuk instalasinya itu cukup mudah, seperti ketika kalian menginstalasi untuk software lainnya.
Oke, setelah kalian mendownload dan menginstal, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini kalian bisa menentukan atau menyeting untuk pen tablet tersebut. Mulai dari menu yang pertama di bagian atas di sini terkait dengan work area. Jadi di sini kalian bisa mengatur untuk tampilan yang terlihat pada komputer atau laptop kalian. Jadi kalian bisa menyesuaikan antara work area dari pen tablet tersebut dengan layar yang ada di komputer kalian masing-masing. Kemudian di bagian bawah kalian bisa menemukan ini ada rotation setting. Kalian bisa mengatur apakah untuk pen tablet ini kalian atur dengan posisi portrait atau landscape. Jika kita pilih 90 derajat maka akan seperti ini. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, untuk work area seperti itu. Kemudian untuk pen setting. Jadi di sini untuk pennya ini sangat sensitif sekali. Kita bisa mengatur untuk tingkat atau level sensitivitasnya di menu pen setting. Nah, kemudian untuk tombolnya yang sudah kita lihat di bagian awal tadi, untuk tombol yang bawah dan atas ini bisa kita atur untuk fungsinya. Jadi misalkan di sini untuk tombol yang bawah itu sebagai klik kanan. Nah, di sini kita bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga untuk tombol yang di bagian sebelah atas. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di bagian bawah kalian bisa menemukan menu Pressure Sensitivity Adjustment. Jadi di sini kalian bisa mengatur tingkat tekanan pen kalian. Jadi untuk setting ini saya sarankan untuk mengatur seperti ini. Jadi artinya ketika kalian memberikan tekanan yang ringan itu sudah akan terbaca sangat dengan jelas atau lebih sensitif seperti itu. Ketika kita arahkan ke bagian kanan bawah, maka kita butuh tenaga yang ekstra untuk menekan pen tersebut supaya tulisannya muncul dengan jelas. Kita bisa melihat di sini ketika di tengah, maka saya gunakan pennya. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian bawah. Nah, untuk angkanya itu sekitar dengan tekanan normal 1700, kurang lebih seperti itu. Tetapi ketika kita setting ke arah kiri atas seperti ini, maka dengan tekanan yang sama itu untuk tekanan yang dihasilkan akan lebih besar seperti ini. Jadi ini mungkin akan membuat perangkat kalian akan lebih awet seperti itu, karena untuk tekanan yang diberikan itu tidak terlalu besar. Kemudian di bagian kanan di sini ada mouse mode ya. Ini berfungsi untuk mengatur pergerakan mouse. Kita pilih misal slow atau fast, atau kita bisa abaikan saja di sini. Kemudian kita menuju ke menu terakhir yaitu Express Keys. Kita lihat. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalian bisa men-setting untuk tombol-tombol expressnya. Misalkan untuk tombol paling atas itu K1, kalian bisa men-setting di sini. Nah, K1 itu sebagai apa? Nanti bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Misalkan di sini K2 adalah eraser, kemudian K3 adalah eyedropper dan seterusnya. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita bisa menekan tombol OK. Kemudian kita bisa close. Oke, jadi untuk mencoba fungsi dari pen tablet ini saya akan menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, sekarang kita buka Microsoft PowerPoint, kemudian kita pilih blank presentation. Nah, di sini kalian tidak perlu menulis apapun, langsung saja kita ke menu slideshow seperti ini. Oke, setelah itu untuk mouse-nya silahkan kalian pilih di bagian bawah, kalian ubah menjadi pen. Nah, di sini untuk mouse-nya sudah berubah menjadi fungsi pen. Nah, di sini kalian bisa langsung mengeksekusinya. Kalian bisa membuat sebuah tulisan ataupun mencoret-coret untuk membuat sebuah gambar. Misalkan di sini saya contohkan, saya akan menulis GLBT seperti ini. Kemudian saya menulis gerak melingkar. Nah, jadi cukup mudah. Kemudian misalkan saya menulis sebuah persamaan 1 untuk persamaan GLBB, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kemudian untuk yang kedua, VT sama dengan V0 plus AT. Dan yang ketiga,
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian jika kalian ingin mengganti warna dari pen kalian, maka kalian pilih di menu bawah sini, kemudian kalian pilih untuk warna yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya contohkan, saya memakai warna biru. Nah, di sini saya coret seperti ini. Kemudian saya misalkan menulis hukum 2 Newton. Ini sigma F sama dengan M dikali dengan A. Oke. Kemudian misalkan saya membuat sebuah bentuk bangun datar, misalkan lingkaran seperti ini. Nah, kemudian ada persegi, kemudian mungkin segitiga dan lain sebagainya. Kemudian misalkan saya ingin mengubah warnanya lagi, maka saya tinggal ke menu bawah ini, kemudian memilih warna. Misalkan saya pilih merah tua seperti ini, kemudian saya menuliskan di sini first Diyansah channel. Nah, seperti ini. Jadi untuk efek goresan yang diberikan pen ini pada tablet itu sesuai dengan tekanan yang kita berikan. Ketika kita menekan dengan cukup keras, maka untuk garis yang dihasilkan itu akan tebal seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ketika kita berikan tekanan yang lebih kecil, maka untuk garis yang terbentuk itu juga akan semakin tipis seperti ini. Nah, kalian bisa melihat bedanya. Ini saya berikan tekanan yang cukup kecil, maka untuk garisnya lebih tipis. Nah, misalkan di sini saya buat lagi, jadi saya berikan tekanan yang kecil seperti ini, garisnya tipis, kemudian perlahan saya beri tekanan yang lebih kuat, maka garisnya akan semakin tebal seperti ini. Intinya ketika kalian menggunakan pen tablet ini bisa dibilang mirip atau bahkan mungkin sama persis ketika kalian menulis pada kertas. Hanya saja kalian mungkin butuh adaptasi atau penyesuaian karena kalian menulis pada pen tablet, kemudian untuk visual yang terlihat itu di dalam layar dari komputer atau PC kalian. Oke, jadi kesimpulan dari pen tablet ini, jika saya kasih nilai rentang 0 sampai dengan 100, maka untuk nilainya adalah 90. Jadi sangat recommended buat kalian yang suka coret-coret atau membuat sketsa atau animasi atau gambar, bisa itu poster atau gambar yang lainnya. Kemudian juga bisa kalian gunakan untuk sarana dalam proses pembelajaran, terutama untuk pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Kenapa saya bisa bilang recommended dan nilainya 90? Karena mengingat harganya yang sangat terjangkau, tetapi untuk kualitasnya itu bisa dibilang boleh dibandingkan dengan pen tablet lainnya dengan harga yang mungkin mencapai jutaan rupiah. Jadi buat kalian yang mungkin budgetnya pas-pasan, mungkin untuk pen tablet XP Pen Star 3 V2 ini sangat cocok untuk kalian. Oke, saya kira cukup untuk unboxing dan review dari pen tablet XP Pen Star 3 V2 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirnya saya happy undur diri. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.